Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Fadila dengan NIM 2348201134 dari kelas 5C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang glikosida, saponin, dan alkaloid. Sebelum memasuki materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan yang tidak berperan langsung dalam pertumbuhan, tetapi sangat penting untuk pertahanan diri dan memiliki banyak aktivitas farmakologis. Alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan metabolit sekunder utama dalam bidang farmasi. Alkaloid adalah kelompok senyawa kimia yang tergolong sebagai metabolit sekunder, terutama dihasilkan oleh tumbuhan, namun juga dapat ditemukan pada jamur, bakteri, dan beberapa organisme lain. Alkaloid umumnya mengandung satu atau lebih atom nitrogen, bersifat basa, dan memiliki aktivitas biologis yang kuat terhadap sistem fisiologis makhluk hidup. Ciri-ciri alkaloid mengandung nitrogen dan bersifat basa, berasal dari tumbuhan, rasa pahit, sukar larut air, larut pelarut organik, memiliki aktivitas farmakologis, bereaksi dengan pereaksi alkaloid membentuk endapan. Sumber alkaloid dari daun seperti daun nikotin dari tembakau, dari biji seperti kafein dari kopi, kulit batang kuinin dari kina, getah morfin dari opium. Sifat alkaloid. Sifat fisika umumnya berupa senyawa kristalin, tidak berwarna atau berwarna pucat, rasa pahit, kebanyakan tidak mudah menguap, dalam keadaan bebas, bersifat basa lemah, banyak alkaloid bersifat optis aktif. Yang kedua, kelarutan basa alkaloid. Larut dalam pelarut organik, kloroform, eter, dan alkohol. Garam alkaloid larut dalam air. Yang ketiga, sifat kimia. Mengandung atom nitrogen dalam struktur heterosiklik. Bersifat basa, dapat membentuk garam dengan asam. Garam alkaloid umumnya larut dalam air, sedangkan basa bebasnya larut dalam pelarut organik, memberikan reaksi pengendapan dengan reaksi alkaloid seperti Mayer, Dragendorf, dan Wagner. Klasifikasi alkaloid berdasarkan asal biogenetik. Ada alkaloid sejati berasal dari asam amino mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik, contohnya morfin, atropin, dan kinin. Protoalkaloid berasal dari asam amino, nitrogen tidak berada dalam cincin heterosiklik, contohnya efedrin dan meskalin. Pseudoalkaloid tidak berasal dari asam amino, struktur nitrogen berasal dari jalur terpenoid atau steroid, contohnya kafein dan solanidin. Yang kedua, berdasarkan struktur kimia. Alkaloid piridin piperidin, contohnya nikotin, alkaloid tropan seperti atropin, alkaloid quinolin seperti kinin, alkaloid isoquinolin seperti morfin, alkaloid indol seperti reserpin, dan alkaloid purin seperti kafein. Klasifikasi alkaloid berdasarkan sumber alami. Ada alkaloid tumbuhan seperti morfin, alkaloid mikroorganisme seperti ergot alkaloid, alkaloid hewan seperti bufotenin. Berdasarkan aktivitas farmakologis. Sebagai analgesik seperti morfin, antimalaria seperti kinin, stimulansia seperti kafein, dan antikolinergik contohnya atropin. Biosintesis alkaloid. Alkaloid merupakan metabolit sekunder yang umumnya berasal dari asam amino. Asam amino prekursor utama meliputi ornitin, lisin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Tahap awal biosintesis biasanya diawali dengan reaksi dekarboksilasi asam amino menghasilkan amina biogenik. Amina yang terbentuk kemudian mengalami reaksi lanjutan seperti metilasi, oksidasi dan reduksi, transaminasi, siklisasi. Proses tersebut menghasilkan kerangka heterosiklik yang mengandung atom nitrogen. Struktur alkaloid selanjutnya dimodifikasi melalui reaksi enzimatik sehingga terbentuk berbagai jenis alkaloid dengan aktivitas biologis spesifik. Uji identifikasi alkaloid. Dengan Dragendorf membentuk endapan jingga, dengan Mayer membentuk endapan putih, dan Wagner membentuk endapan coklat. Yang kedua, glikosida. Glikosida adalah senyawa yang tersusun dari bagian gula atau glikon dan non-gula atau aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Aktivitas farmakologinya ditentukan oleh aglikon. Ciri-ciri glikosida terdiri dari gula atau glikon dan non-gula atau aglikon. Ikatan glikosidik umumnya larut dalam air, kurang larut dalam pelarut nonpolar, terhidrolisis oleh asam basa atau enzim. Banyak terdapat pada tumbuhan, memiliki aktivitas farmakologis setelah terurai. Sifat glikosida. 1. Sifat fisika umumnya berupa senyawa padat atau kristalin. Rasa pahit atau manis tergantung jenis gulanya, tidak mudah menguap, umumnya tidak berbau.
Yang kedua, sifat kimia tersusun atas aglikon atau non-gula dan gugus gula. Ikatan antara gula dan aglikon disebut ikatan glikosida. Mudah mengalami hidrolisis oleh asam, basa, dan enzim. Setelah dihidrolisis menghasilkan gula dan aglikon. Yang ketiga, kelarutan. Umumnya mudah larut dalam air dan alkohol. Sukar larut dalam pelarut nonpolar seperti eter dan kloroform. Sifat biologisnya, aktivitas farmakologis ditentukan oleh aglikonnya. Gugus gula berperan dalam meningkatkan kelarutan dan stabilitas. Banyak glikosida bersifat aktif secara biologis, misalnya kardiotonik, laksatif, dan antimikroba. Klasifikasi glikosida. Berdasarkan jenis aglikon ada glikosida fenolik, contohnya arbutin, glikosida flavonoid, contohnya rutin, glikosida antrakuinon, contohnya senosida, glikosida saponin, contohnya diosgenin glikosida, glikosida steroid, contohnya digoxin, diglikosida cyanogenik, contohnya amigdalin. Yang kedua, berdasarkan jenis ikatan glikosida, ada oksigen glikosida, karbon glikosida, dan nitrogen glikosida, serta sulfur glikosida. Yang ketiga, berdasarkan efek farmakologis, ada glikosida kardiotonik, contohnya digoxin, glikosida laksatif, contohnya senosida, glikosida ekspektoran, contohnya saponin, glikosida antimikroba, contohnya arbutin. Berdasarkan sumber, ada glikosida tumbuhan, glikosida hewan, dan glikosida mikroorganisme. Biosintesis glikosida. Glikosida tersusun atas dua bagian utama, yaitu aglikon atau bagian non-gula dan gugus gula. Aglikon dapat berasal dari beberapa jalur biosintesis, antara lain fenilpropanoid, terpenoid, dan steroid. Gugus gula yang umum terlibat antara lain glukosa, ramnosa, dan galaktosa. Proses pembentukan glikosida terjadi melalui reaksi glikosilasi. Reaksi glikosilasi dikatalisis oleh enzim glikosil transfer. Pembentukan glikosida meningkatkan kelarutan senyawa dalam air, stabilitas metabolit, kemudahan penyimpanan dalam jaringan tanaman. Uji identifikasi glikosida yang menggunakan molis itu akan membentuk cincin ungu atau violet untuk gula glikosida. Fehling atau Benedict akan membentuk endapan merah bata untuk gula produksi. Keller-Kiliani akan membentuk cincin coklat dan lapisan biru kehijauan untuk glikosida jantung. Legal akan membentuk warna merah muda hingga ungu untuk glikosida jantung. Brontager akan membentuk warna merah pada lapisan alkali untuk glikosida antrakuinon. Yang ketiga, saponin. Saponin adalah senyawa metabolit sekunder golongan glikosida yang tersusun atas bagian non-gula atau sapogenin berupa steroid atau tripenoid, dan bagian gula bersifat amfipatik serta memiliki kemampuan menurunkan tegangan permukaan dan membentuk busa stabil dalam air. Ciri-ciri saponin, golongan glikosida bersifat amfipatik, membentuk busa stabil saat dikocok dengan air, rasa pahit hingga pedas, menurunkan tegangan permukaan, bersifat hemolitik, larut dalam air dan alkohol, banyak terdapat pada tanaman obat. Klasifikasi saponin ada berdasarkan struktur sapogenin. Contohnya saponin steroid. Sapogenin berupa kerangka steroid, umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil, contohnya diosgenin, hecogenin. Kemudian ada saponin triterpenoid. Sapogenin berupa kerangka triterpen, umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil, contohnya oleanolat. Yang kedua, berdasarkan jumlah rantai gula, ada monodesmosid, memiliki satu rantai gula, aktivitas hemolitik lebih kuat. Kemudian ada bidesmosid, memiliki dua rantai gula, lebih stabil dan kurang toksik. Yang ketiga, berdasarkan muatan, ada saponin netral, tidak bermuatan listrik. Saponin asam mengandung gugus asam, misalnya asam uronat. Yang keempat, berdasarkan aktivitas biologis, saponin hemolitik, saponin ekspektoran, dan saponin imunostimulan. Sifat saponin. Yang pertama, sifat fisika, umumnya berupa serbu amorf atau kristalin, rasa pahit dan agak pedas. Jika dikocok dengan air, membentuk busa stabil, tidak berbau. Yang kedua, sifat kimia, termasuk glikosida. Sapogenin berupa steroid atau tripenoid, bersifat surfaktan atau menurunkan tegangan permukaan, bersifat hemolitik terhadap sel darah merah. Yang ketiga, kelarutan, mudah larut dalam air dan alkohol, tidak larut dalam pelarut nonpolar atau eter dan kloroform. 4. Sifat biologis, memiliki aktivitas ekspektoran, antimikroba, antiinflamasi, dan imunostimulan.
dapat meningkatkan permeabilitas membran sel. Uji identifikasi saponin. Yang pertama, uji buih atau foam test. Ekstrak ditambah air dikocok, terbentuk buih stabil kurang lebih 10 menit, itu tandanya positif saponin. Yang kedua, uji buih plus HCl2N. Buih tetap stabil setelah penambahan HCl, memperkuat adanya saponin. Yang ketiga, uji hemolisis. Ekstrak menyebabkan lisis eritrosit, sifat khas saponin. Uji Lieberman, warna hijau atau biru akan menandakan saponin steroid, warna ungu atau merah saponin triterpenoid. Kesimpulan dari materi ini ialah alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan metabolit sekunder penting dalam bidang farmasi. Ketiganya memiliki struktur kimia, sifat, dan aktivitas farmakologi yang berbeda, namun sama-sama bermanfaat sebagai sumber obat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.